Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Priska. Selamat datang di PB Media. Bagi teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, yuk klik like, komen di bawah ini, dan subscribe. Makasih. Kita awali biasanya dengan identitas buku. Buku ini ditulis oleh Priska Hafia, judulnya Rinai di Pucuk Harapan. Tahun terbitnya 2019 dari penerbit El Lunar dengan jumlah halaman 135 halaman. Covernya aku suka banget, itu warna yang kayak habis hujan gitu, ada putih, biru, hijau gitu kan. Terus ada Rinai gitu yang ada di atas dedaunan. Yang berikutnya baru aku kasih blurb singkat gitu tentang isi cerita di buku ini. Rinai di Pucuk Harapan bercerita tentang seorang gadis bernama Rinai dan berbagai harapannya dalam kehidupan, tentang keluarga, cinta, petualangan, dan lain-lain. Akankah seorang Rinai berada pada pucuk harapan dan bahagia selamanya? Ataukah Rinai di pucuk itu harus tergelincir jatuh, terjerembab menghantam bumi? Jadi intinya aku ngasih tahu kalau di sini tuh seputar harapan-harapan Rinai tentang keluarga, cinta, petualangan, tapi mungkin harapan-harapan itu bisa jadi tidak sesuai realitanya gitu, tidak sesuai. Nah, setelah kita paparkan sinopsis singkatnya, kita akan masuk ke teknik penulisan. Nah, di sini aku akan sampaikan teknik penulisan dari segi misalnya premis ya. Nah, dari novel ini aku tuh kayak kurang menemukan premisnya tuh apa gitu, agak random gitu lah ya isinya. Premisnya di sini punya konflik yang bercabang. Jadi tema utamanya kan sebenarnya tentang anak yang mengalami broken home. Tapi di sini tuh ada tema cabang gitu. Nah, tema cabangnya misalnya tentang Rina itu dengan cinta monyetnya lah, ibaratnya cinta monyet sama temannya itu, atau Mas Badai itu kakaknya Rinai dengan teman-temannya. Pokoknya tuh kayak ada konflik-konflik cabang yang menurut aku sebenarnya kayak kurang mendukung konflik utama gitu loh. Jadi sebenarnya masih bisa dilebih nyambungkan lagi gitu, walaupun Rinai dengan cinta monyetnya itu ternyata dia bandingkan gitu di akhir. Ya, aku nanti kalau udah dewasa harus terus move on, jangan cinta lama bersemi kembali, kayak gitulah misalnya, dibandingkan dengan tema utama yang anak broken home itu. Terus dari novel ini tuh sebenarnya juga masih kurang memenuhi kaidah penulisan cerita yang baik dan benar. Sebenarnya beda-beda sih para penulis, bahkan ada yang nggak pakai kaidah-kaidahan ya, dia emang menulis ya nulis aja gitu. Tapi kan ada juga yang udah belajar gitu dan dia menerapkan kaidah penulisan cerita. Dari segi karakter tokoh ya, penokohan, ini menurut aku juga kurang dieksplor lebih gitu. Jadi kayak semuanya serba sekilas. Ternyata kita tuh harus benar-benar membayangkan semua hal detail tentang tokoh kita gitu. Mereka sukanya pakai baju apa, mereka perawakan tubuhnya kayak gimana, mereka kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus ekstrovert atau introvert. Kita tuh punya biodata dari masing-masing tokoh kalau bisa kayak gitu. Selanjutnya alurnya kurang rapi dan disarankan aku belajar lagi gitu ya untuk penulisan alur yang rapi dulu sesuai kaidahnya, dengan pengenalan tokoh, habis itu masuk ke konfrontasi kayak gitu-gitu ya. Bisa juga sebenarnya mulai gitu langsung konflik, jadi harus latihan dulu dengan jam terbang tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam apa yang disuka dan apa yang tidak disuka dari novel ini. Nah, ini aku gabungin aja ya, ini yang aku suka dan sekaligus tidak suka. Yang pertama adalah ketipisan. Nah, ketipisan ini aku suka karena kalau misalnya kita mau baca ulang, itu gampang banget dihabiskan kan. Ini juga harganya murah, produksinya murah. Tapi ketipisan juga merupakan suatu kekurangan. Jadi kayak banyak yang masih belum dieksplor, belum digali lebih dalam kayak gitu tadi yang aku bilang. Itu ya, kesukaan, ketidaksukaan. Satu lagi adalah di sini banyak pesan-pesan kebaikan. Oke, emang aku suka sih banyak pesan-pesan kebaikan karena itu buat menasihati diri aku sendiri gitu kan. Setiap bab kita banyak menemui quotes-quotes baik yang dari aku, insight-insight aku dalam kehidupan ya. Dan ada juga quotes dari para ulama, terus tokoh-tokoh atau lirik yang bagus gitulah ya. Ini termasuk ke dalam salah satu kesalahan penulis pemula, yaitu mereka ingin menampilkan banyak sekali pesan dalam bukunya, dalam ceritanya, tetapi nggak smooth gitu ya, kayak menggurui gitu. Jadi sebenarnya ciri khas fiksi itu harusnya satu pesan aja tapi itu ngena, daripada banyak pesan tapi akhirnya nggak ngena gitu aja, kayak cuma sekedar lewat kuping kanan kuping kiri gitu. Ini nggak lewat kuping sih sebenarnya, lewat mata ya dibaca. Oke lah, lanjut. Ini rekomendasinya cocok untuk siapa gitu.
Menurut aku buku ini cocok untuk kayak remaja-remaja gitu yang mungkin sedang galau. Jadi ini kayak ngajak supaya kita tuh selalu move on, selalu berusaha tegar gitu walaupun air mata, terus menanak sungai ya ibaratnya. Terus menjalani hidup gitu walaupun harapan-harapan tuh nggak sesuai dengan kenyataannya. Terus apalagi ya? Udah gitu aja selesai reviewnya. Aku kasih tahu dulu nih, kenapa sih aku menulis novel ini. Yang pertama, aku merasa belum pantas untuk menyampaikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan lewat buku non-fiksi. Harus kita tuh biasanya penulisnya dituntut untuk memiliki kompetensi atau pengalaman lebih gitulah ya. Dan isi-isi dari bukunya biasanya kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bisa juga sih sebenarnya ada juga yang berupa prosa gitu ya, dia cuma kayak ngomong-ngomong nasihat-nasihat gitu aja gitu tanpa ada cerita. Dan dia nggak ada referensinya, bisa juga sih kayak gitu. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga lah ya. Dan yang kedua adalah aku senang menyampaikan pesan lewat cerita. Dan aku sendiri kalau membaca cerita itu aku malah lebih kena gitu loh. Walaupun sebenarnya kita tahu ya hukum membaca cerita fiksi atau mengarang cerita fiksi itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang aku pilih adalah pendapat untuk membolehkan, karena di sini kan kita tidak berniat bohong. Kita juga semua tahu kalau misalnya novel cerita fiksi itu ya fiksi, hanya permisalan apa yang bisa terjadi atau memang sudah terjadi di kehidupan nyata gitu. Jadi permisalan-permisalan itu membuat kita tuh belajar gitu, jadi ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Jadi menurut aku itu bermanfaat banget sih. Aku sih pernah dapat kajian Habibur Rahman Al-Shirazi gitu yang menyatakan kebolehan menulis cerita fiksi, tapi beliau mengutarakannya dari sudut pandang Majelis Ulama Indonesia. Tips pecah telur nulis buku ya ala kadarnya dariku. Yang pertama adalah learning from expert. Jadi aku emang udah beberapa kali mendengarkan pelatihan kepenulisan, tapi semuanya itu masih ada di permukaan gitu. Jadi kayak baru permulaan semua. Aku nggak belajar lebih dalam gitu loh, nggak terlalu dalam gitu. Tapi ya itu penting banget ternyata buat modal kita berlatih. Jadi yang kedua adalah learning by doing. Jadi sebanyak apapun ilmu yang kita punya, kalau misalnya kita nggak mencoba mengamalkan, itu tuh ternyata kayak sia-sia gitu loh. Pas kita amalkan, ternyata itu tidak semudah teorinya gitu. Jadi kita tuh juga perlu belajar dari pengamalan ilmu itu. Pas kita amalkan, ternyata kan kita menemukan kesulitan-kesulitan, dan itu kita belajar gitu. Dari kesulitan itu, belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu. Kalau kita masih menganggap karya-karya lama kita itu baik-baik aja, berarti kita tuh masih belum banyak belajar. Aku terus menulis. Nah, aku ngumpulin tulisan lama-lama aku dari Tumblr, dari caption panjang di Instagram atau Facebook, kemudian aku satuin. Padahal itu tulisannya bener-bener random, gado-gado, dan acak-adut. Jadi bener-bener misalnya aku cerita tentang sahabat aku, tentang teman aku, atau cerita tentang kisah orang lain, atau cerita tentang kisah aku sendiri. Jadi tuh tokohnya sebenarnya benar-benar macam-macam, tapi gimana caranya aku berusaha satukan di buku yang tokohnya cuma sedikit gitu. Jadi kalian bisa bayangkan ya bagaimana itu aku bisa menyatukan seperti itu gitu loh. Ajaib sih sebenarnya, dan hasilnya memang jadinya ala kadarnya begitulah. Tapi kalau misalnya kalian mau pecah telur tapi dengan karya yang langsung fenomenal, ya mungkin kalian harus nambahkan effort yang lebih gitu. Begitu, sekian tips dari aku. Semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat ya kan. Pengalaman belajar nulis, pengalaman belajar nge-review. Gimana kak pengalaman belajar kalian? Tolong dong share di komentar. Semoga kita bisa saling menyemangati gitu kan. Sama-sama pembelajar gitu, pemula. Yang merasa bermanfaat bisa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.